Ya, tingginya tingkat korupsi di tanah air membuat komitmen untuk menjalankan undang-undang menjadi perhatian. Kondisi tersebut mewacanakan aturan pemiskinan koruptor, namun pihak kejaksaan menilai perlu penelitian lebih lanjut untuk keefektifannya. Berdasarkan data tahun 2013 oleh Transparency International yang berbasis di Berlin, Jerman, dari 177 negara yang diamati, Indonesia menduduki peringkat 144 dalam urutan negara paling korupsi di dunia. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah yang berdiri sejak tahun 2004 mencatat, hingga Oktober 2013 telah menangani 578 kasus korupsi. Merajalelanya aksi para koruptor di tanah air lantaran hukuman bagi pelaku relatif masih ringan. Sebelumnya muncul wacana undang-undang yang mengatur pemiskinan koruptor, namun hingga kini pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala. Seperti ketidaktegasan aparat hukum, multitafsir dalam penerjemahan aturan, hingga sulitnya asas pembuktian terkait pengembalian aset korupsi. Sejumlah pengamat menilai, jika pemiskinan koruptor akan jadi alternatif sanksi, seharusnya penegak hukum tidak hanya mengambil aset negara yang dikorupsi saja, melainkan juga harus membayar dengan harta pribadinya. Kalau dia korupsi 5 miliar, ya, maka 20% dari harta yang dia miliki, yang sah, itu dipanis, ya, supaya koruptornya bisa berpikir sekian kali. Bukan hanya dia kehilangan harta hasil korupsi, tapi juga harta yang dia miliki, ya. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, apapun yang kita tawarkan tidak akan jalan. Sebagus apapun peraturan yang kita bikin itu tidak akan jalan. Selama ini, hukuman bagi koruptor di Indonesia dinilai beberapa kalangan masih terlalu ringan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, pada tahun 2011, 55 terpidana korupsi yang dieksekusi KPK rata-rata hanya divonis 3 tahun 2 bulan. Bahkan untuk skandal suap yang melibatkan banyak orang, seperti pada pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Suari Gultom, divonis hanya 1 tahun 4 bulan. Belum adanya kepastian parameter pemiskinan koruptor ditanggapi pihak kejaksaan dengan seksama. Secara yuridis kita apa yang disita, apa yang menjadi hasil daripada kejahatan di situ, itu terminologinya secara yuridis. Nah, kalau terkait dengan masalah mungkin dari awalnya sampai miskin kan seperti itu, sampai dia tidak ada lagi. Nah, itu saya kira sebaiknya kita teliti lebih jauh lagi. Aturan pemiskinan koruptor yang telah diterapkan secara signifikan belakangan baru berlaku pada vonis kasasi Angelina Sondah, terdakwa kasus proyek Hambalang, berupa kewajiban membayar senilai total 39,6 miliar rupiah. Sedangkan terdakwa kasus proyek pengadaan simulator uji kemudi kendaraan, Joko Susilo, dituntut mengembalikan kerugian negara 32 miliar rupiah. Masdar Fahmi, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.